Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Wabarakatuh. izin Bapak Ibu, barangkali yang bisa memungkinkan untuk on cam, silahkan on cam. Mungkin kita sambil ta'aruf ya, kita sambil berkenalan dulu nih. Baik, mungkin yang pertama izin Bapak Ibu, pertemuan pertama ini kita akan memulai topik ya. Tapi sebelum memulai topik, alangkah baiknya mungkin agar saya bisa mengenal juga siapa yang hadir dan menyimak ini. Jadi silahkan mungkin satu-satu, silahkan siapa aja dulu untuk memperkenalkan diri, mungkin nama, alamat, tempat tinggal, ataupun pekerjaan saat ini gitu ya. Baik, silahkan Bapak Ibu. Mungkin Pak Erwin nih yang udah standby nih. Mangga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Pak dosen, Pak Reza. Perkenalkan, nama saya Erwin Taufan. Saya berasal dari Garut. Pekerjaan saya sebagai koordinator satpam di daerah Cileunyi. Itu saja mungkin, Pak dosen. Mangga, turun Pak. Perkenalan dari saya. Turun Pak Siap. Erwin. Ya, baik kok. Terima kasih ya waktunya. Iya. Mangga Nusanes, silakan yang lain. Pak Hiro mungkin silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Perkenalkan, nama saya Hiro Yogaswara. Saya tinggal di Bekasi, namun saat ini bekerja sebagai Security Operation Manager di area Malang, Jawa Timur. Terima kasih, salam kenal. Baik, terima kasih Pak Hiro. Silakan yang lain barangkali. Izin Pak Ustadz saja. Mangga. Ya, selamat malam semua Bapak Ibu. Saya Wasis, tinggal di Jakarta. Ya, sementara bekerja di Arta Group. Iya. Ya, silahkan mangga yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Agus Jaya Gunara. Saya tinggal di Cibinong, Bogor. Kebetulan saya Direktur PT Yuda Putra Perkasa, sama bidangnya dengan Pak Erwin, yaitu di BUJP dan Alidaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Boleh silahkan yang lain. Nah, ini ada Bu Adinda, mangga. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Perkenalkan, nama saya Adinda Rizky, panggilannya Dinda. Saya dari Bandung asalnya. Saya dari PT Senopati Satria Sakti, ada di Bandung juga itu. Tapi kebetulan sekarang juga lagi sambil kuliah S2 juga, lagi jalan tesis gitu, Pak. Sama di sini bareng sama Bu Utami ada itu. Makasih. Oh iya. Mangga silakan. Assalamualaikum. Salam kenal Bapak dosen dan teman-teman semua. Saya Utami dari PT Adinta dari Kota Bandung. Dari PT Adinta dari Kota Bandung dan Mangga Ibu, silakan. halo Pak. Iya, iya halo. Ya. Saya Utami dari PT Adinta, Pak. Ingin ikut menambah ilmu di sini. Salam kenal semuanya.
ingin belajar MKKP dan apa ya, karena saya lihat sangat ilmunya mata kuliahnya saya lihat sangat berhubungan erat dengan bidang pekerjaan saya. Mudah-mudahan ilmunya berkah buat semuanya dan makin sukses semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ada lagi? Apa udah? Udah semua kali ya? Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya barangkali ya di tengah berbagai kesibukan dan lelah aktivitas kita. Sebelumnya karena yang hadir barusan sudah memperkenalkan diri, izin saya juga sedikit memperkenalkan diri. Saya Reza, Bapak Ibu, yang saat ini ditugaskan untuk mengampu pertemuan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berbagi barangkali ya, karena mungkin sepertinya kalau saya lihat secara usia mungkin Bapak dan Ibu tentu usianya relatif lebih punya pengalaman daripada saya gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak menggugurkan rasa khusyuk kita untuk bertolabul ilmi di malam hari ini gitu. Izin Bapak Ibu, mungkin sedikit background saya juga sama sedang belajar juga sama seperti Bapak Ibu, hanya mungkin beda angkanya saja. Saya juga kebetulan mahasiswa tingkat akhir di studi program doktor, jadi udah tingkat akhir nih Pak Bu. Jadi di tengah lelah aktivitas juga harus menyelesaikan studi. Tentu ini jadi tanggung jawab dan menjadi sebuah tantangan bersama lah, yang mungkin kita sama-sama bisa saling berempati gitu ya di tengah lelah kita, aktivitas kita. Saya bertugas di beberapa perguruan tinggi Bapak Ibu, PTN, PTS, dan juga diamanahkan juga di pondok pesantren untuk mengajar di sekolah tinggi agama Islam. Kemudian secara profesional saya juga merupakan PR consultant, public relations, aktif dari 2019 kebetulan kalau secara background profesional di kedokteran emergensi di Selipi, Jakarta Barat. Jadi lumayan cukup ya, kadang pertemuan seperti ini sisa-sisa tenaga ya Bapak Ibu ya. Tapi mudah-mudahan kita semua selalu semangat lah begitu ya. Mohon izin, saya tidak berani kalau harus berbicara, menasehati, berbagi pengalaman, karena saya pikir Bapak Ibu juga sudah lebih berpengalaman dibanding saya. Hanya mungkin ya yang membedakan mungkin status gelar dan pendidikan saja barangkali ya, tapi saya tidak cukup percaya diri untuk menggarami air laut. Bagi saya Bapak Ibu itu air laut. Jadi saya sangat tidak berani untuk menggarami air laut ya. Mungkin kita hanya sharing-sharing saja, terutama tentang pembelajaran kita, walaupun mata kuliah ini mata kuliah religious studies sih begitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan kita dalam bertolabul ilmi seperti ini. Karena mudah-mudahan sedikit background yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan juga bisa menjadi motivasi Bapak Ibu. Saya usia masih relatif muda, mungkin terlihat dari dari layar kaca Bapak Ibu. Tapi ya tadi tentu kita masing-masing punya tujuan, punya semangat dalam menempuh pendidikan ini, apapun itu, terlepas mungkin kenaikan jenjang karir, pangkat, jabatan. Saya juga pernah diamanahi beberapa mahasiswa saya yang usianya relatif lebih senior daripada saya. Ada yang 50 tahun, punya tujuan untuk ya tadi berusaha untuk naik ruang, pangkat dan golongan tadi di ASN, macam-macam lah. Termasuk juga teman-teman saya Bapak Ibu di studi S3 juga sama. Saya melihat berbagai latar belakang, background,
yang di tengah perjuangannya, bahkan karena kami kuliahnya offline di Bandung di salah satu perguruan tinggi negeri, itu ada rekan saya itu dari Banten, dari Tasikmalaya, dari Garut pulang pergi Pak Bu ke Bandung untuk sekedar ya tadi menuntaskan amanah kewajiban pendidikan ini gitu. Jadi saya harapkan mungkin walaupun bukan nasihat ya, hanya mungkin ya kita sama-sama berjuang di sini Bapak Ibu. Tentu saja mata kuliah ini juga tidak bisa didesain ala anak S1 begitu ya, karena tentu saja yang hadir di sini sudah memiliki background, pengalaman, bahkan problem based learning yang dipelajari juga bukan sekedar teori, tapi sudah menjadi keseharian, sudah menjadi makanan sehari-hari, asam garam yang sudah ditempuh gitu ya. Jadi saya pikir sudah tidak perlu diberikan tugas karena dalam aktivitas keseharian kita juga sudah dipenuhi dengan berbagai problem based learning yang menuntut kita menghadirkan solusi tadi gitu ya. Untuk konteks MKKP Bapak Ibu, izin saya juga memiliki beberapa sertifikat karena saya tergabung di tim kedokteran emergensi sebetulnya. Jadi saya juga diwajibkan memiliki sertifikat TOT, yaitu Training of Trainer, untuk kondisi kegawat daruratan medis sehari-hari. Ini tentunya berkorelasi juga dengan kewajiban atau mungkin bidang Bapak Ibu ya, sehingga kan Bapak Ibu tertarik untuk memahami kajian MKKP ini secara lebih lanjut, dan mungkin Bapak Ibu juga sudah memiliki beberapa sertifikat seperti K3 dan sebagainya. Tentu ini adalah amanah ya, amanah pendidikan dan amanah sosial juga yang menjadi tanggung jawab. Kalau di kami itu biasanya kami melakukan sertifikasi bagi para masyarakat awam, termasuk juga Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu yang bertugas berdinas untuk mengurus security of management begitu barangkali ya. Karena kadang kondisi kegawat daruratan itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun gitu. Bahkan dari organisasi kami juga melatih beberapa security dari KAI, karena kadang kondisi kegawat daruratan itu bisa terjadi dimanapun, salah satunya di transportasi umum begitu ya. Kayak kemarin kan ada berita viral, ada salah satu penumpang KRL yang kejang-kejang tuh. Nah sehingga tentu kan apabila menunggu pertolongan medis dari profesional itu kan tentu membutuhkan waktu ya. Ada jarak dari ambulan meluncur ke TKP, ada waktu proses untuk screening nanti ketika sampai di rumah sakit. Nah sehingga bagaimana caranya orang terdekat lah yang harus bisa menjadi penolong. Entah itu bagian ya tadi yang terdekat tadi, entah itu petugas yang memang sedang berjaga di area. Nah itu kita latih juga Bapak Ibu untuk untuk pelatihan kegawat daruratan atau ya istilahnya bantuan hidup dasar lah gitu ya. Sehingga mudah-mudahan pasien atau korban yang sedang mengalami kondisi-kondisi kegawat daruratan tadi itu bisa terselamatkan atau bisa tertangani dengan baik sebelum dia mendapatkan pertolongan resmi dari pihak yang memang memiliki otoritas ya, atau dokter atau rumah sakit begitu. Nah itu juga saya termasuk organisasi kami juga termasuk yang menyelenggarakan atau melakukan pelatihan-pelatihan agar bisa memberikan sertifikasi gitu ya, sertifikasi BHD, bantuan hidup dasar. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah bahwa walaupun saya basis keilmuan saya ilmu komunikasi Bapak Ibu, sehingga saya memang terjun di dunia praktisi public relations, PR atau humas. Tapi saya juga tertarik untuk belajar kedokteran sampai dari tahun 2019 itu sudah bergabung di tim kedokteran emergensi. Ini sebetulnya satu yang cross kementerian sih boleh dibilang ya.
dari Kemdikti-Saintek ke Kementerian Kesehatan. Tapi ya itulah mungkin semangat anak muda untuk terus mengembara mencari ilmu pengetahuan. Karena kalau untuk konteks religious study yang diamanahkan hari ini kepada saya, tentu saja bahwa mencari ilmu itu kan tidak ada habisnya barangkali Bapak Ibu ya, karena saya juga diajarkan bahwa yang menjadi peninggalan legacy warisan kita itu sampai akhir itu salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi manfaat bagi orang-orang banyak, kemudian harta yang disedekahkan sampai dengan mudah-mudahan memiliki keturunan soleh solehah, di mana doa anak yang soleh itu kan yang akan menjadi bekal gitu ya. Nah kalau semangat saya seperti ini Bapak Ibu, semangat mencari ilmu pengetahuan, karena bagi saya ilmu itu tentu saja di luar kepentingan seperti kapitalisme ini ya, di luar kepentingan naik pangkat, golongan, ruang dan sebagainya. Tentu saja niatnya adalah mudah-mudahan gitu ya, dengan ilmu ini derajat kita ditinggikan, kemudian doa-doa kita pun juga diijabah barangkali begitu, karena itu sudah jadi janji ya, sudah jadi janji dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang memiliki pengetahuan maka dia akan ditinggikan derajatnya, begitu barangkali Bapak Ibu. Tapi mungkin sebelum saya berbicara lebih lanjut, mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang ingin sedikit keluh kesah yang dirasakan, dikhawatirkan, mungkin silahkan kita sambil berdiskusi saja. Karena tadi seperti yang saya bilang, saya nggak berani menggarami air laut ya, karena saya pikir Bapak Ibu juga punya kompetensi, punya banyak pengalaman yang mungkin justru saya yang harus belajar. Jadi kita diskusi saja sejenak, sekilas ya, di perjumpaan pertama kita, sebelum nanti kita masuk ke topik-topik materi ataupun pembahasan yang mungkin diamanahkan dalam tugas saya ini gitu. Mungkin ada yang mau menyampaikan keluh kesahnya, mungkin barangkali Bapak Ibu kita sama-sama capek gitu ya, sama-sama mengeluh capek, lelah. Atau apa nih yang menjadi semangat Bapak Ibu masih mau meluangkan waktunya di tengah lelah ini untuk ya kita berkumpul di sini ya. Pak Erwin mungkin sudah. Ya, mangga Pak Erwin. Siap, Pak dosen. Ustaz, terima kasih atas waktunya. Mungkin dari menyimak dari rangkaian studi, terus hal-hal yang disampaikan sama Ustaz, bahwa pentingnya ilmu gitu, di samping kita derajat dan kompetensi dengan bertingkatnya kita pendidikan, mungkin jenjang kita semakin meningkat. Seperti dulu mungkin saya dari Gada Pratama, kita jenjang lagi ke Gada Madya, walaupun yang tadi saya sampaikan saya juga tentang basic life support, saya juga basic saya hampir sama Ustaz, cuma saya di keperawatan, cuma lompat ke keamanan gitu. Jadi tentang hal PPGD, praktek pertolongan pada gawat darurat, itu saya juga mengikuti ya Ustaz. Dengan alhamdulillah saya juga D3 3 tahun dari Madya Kesehatan ya, yang mengalami seperti Ustaz tadi, bagaimana kita menolong orang gitu. Itu juga tidak terlepas, terkadang satpam juga itu ada, bagaimana menolong ketika kita misalkan giat lalin, terus ada kecelakaan, bagaimana kita menolong, terus supaya tidak terjadi lebih parah, itu ada korelasi dengan keilmuan yang yang menjadi motivasi saya untuk melanjutkan pendidikan seperti itu, Ustaz, dengan manajemen keamanan, keselamatan dan keamanan itu saya lebih condong ke MKKP. Itu dari judulnya kita keselamatan dan keamanan, bagaimana kita sebagai seorang muslim ya, bagaimana
selama itu selamat gitu. Bagaimana kita menyelamatkan diri, menyelamatkan orang lain itu Betul. ini sangat menarik Ustaz. Betul. Di samping Allah tentunya janji Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu ya Ustaz, itu mungkin yang menjadi motivasi saya untuk terus belajar walaupun di tengah kita usia ya Ustaz ya. Kita di usia seperti ini, tapi insya Allah motivasi kita terus untuk belajar. Apalagi dengan agama terus selalu ada ya Ustaz ya, walaupun ya Ustaz bilang tadi menggenangi air laut. Tapi setidaknya kita selalu haus ya Ustaz, selalu haus tentang ilmu, di-refresh lagi gitu. Itu hal-hal yang mungkin menarik bagi saya untuk melanjutkan studi itu Ustaz. Mungkin sekelumit, mungkin dari ada rekan lain, ada Pak Direktur atau yang dari manajer operasional tadi Ustaz. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Hatur nuhun Pak Erwin, hatur nuhun. Terima kasih Pak Erwin. Boleh silahkan yang mau mengeluarkan unek-uneknya. Bu Utami barangkali mau bercerita sedikit, mungkin berbagi kepada kami untuk saling memotivasi Bu. Karena saya juga ini teh capeknya Pak. Banyak sekali tanggung jawabnya, banyak sekali deadline, agenda gitu ya. Kadang boro-boro nasehatin orang lain, kadang saya juga harus nasehatin diri sendiri Pak. Apalagi saya di ujung ini ya, di tingkat S3 ini. Aduh, ini benar-benar pak pikpuk tidi dia gitu. Mangga Ibu, mangga. Jadi sepertinya ini acara kuliahnya perkumpulan curhat ya Ustadz. Iya, betul Bu, betul. Sama-sama saling menasehati Bu, mensupport. Sama-sama sudah seharian kejar-kejaran sama segala urusan dunia akhirat, terutama dunia mungkin ya. Betul. Iya. Jadi ya begini, saya juga sebenarnya sudah merasa riwah, tapi ya ini menurut saya MKKP ini kuliah yang patut untuk diperjuangkan dengan segala kita sudah lelah dan repot itu perlu diperjuangkan, karena menurut saya ilmunya bermanfaat dan ya itu tadi sesuai dengan bidang-bidang yang sekarang sedang kita tekuni. Semoga bisa support seperti yang dibilang Pak Erwin ya, support bagi kita, membawa kita kebaikan lebih banyak dunia dan akhirat. Dan ini Adinda yang sedang belajar di sini tuh anak saya Pak, mohon izin. Oh iya Bu. Jadi kami belajar bareng. Sebenarnya dia sudah males lah, udah kuliah berkali-kali saya suruh kuliah lagi karena ya ini ilmunya penting, dan karena dia juga membantu di BUJP, jadi ya harus tahu hal-hal seperti ini. Betul Bu, betul. Terima kasih, itu saja Ustadz dan teman-teman semuanya. Semoga lelahnya diganjar berlipat-lipat kebaikan. Amin. Sambil bersilaturahmi di kuliah ini. Amin. Terima kasih Ustadz dan teman-teman. Ya, kalau terlalu serius dengan materi perkuliahan mah kadang ini nggak tahu masuk nggak tahu enggak ya, apalagi kita orang kesehatan mengerti psikologi ya. Karena kan ini kalau acaranya curhat begini, nanti materi ujiannya apa Ustadz? Nanti materi ujiannya ujian kehidupan Bu. Masa nulis curhat juga kita nanti pas ujian? Gimana ini? Materi ujiannya ujian kehidupan nanti Bu. Kita cobain aja. Mangga siapa ada lagi barangkali yang mau ini sharing pengalaman mungkin, atau mungkin motivasinya barangkali, atau Teh Adinda tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh mangga Pak Agus, mangga. Waalaikumsalam. Ya, izin Pak dosen dan juga teman-teman semua, saya punya tanggung jawab terhadap karyawan. Ya, dalam hal ini terutama memang karyawan saya kan rata-rata di bidangnya pengamanan ya, BUJP. Nah, di sisi lain kalau kita bicara tentang masalah agama, ini kan matkulnya agama ya. Iya. Ketika anggota saya sedang bertugas ya, notabene tidak bisa meninggalkan tempat tugasnya, dan pada saat itu adalah misalkan sholat Jumat lah ya, gitu. Setiap dia pas kena jadwal piketnya saat sholat Jumat, kadang
ya artinya sudah 2-3 kali tidak Jumatan. Nah, yang pertanyaan saya, apakah beban itu akan menjadi beban seorang pimpinannya atau bebannya hanya personal saja? Ini bicara tentang masalah tanggung jawab, baik itu tanggung jawabnya kan dunia akhirat barangkali ya. Jadi nggak kita hanya mengenal dunianya saja, tapi perlu akhirat juga. Karena bicara tentang masalah mata kuliah agama penting kayaknya saya untuk bagaimana berdiskusi dan juga bagaimana nantinya coba mengevaluasi teman-teman gitu ya. Kalau perlu kan kita juga ada anggota yang beragama lain sehingga bisa mengcover. Nah kalau tidak ada, nah inilah yang terjadi. Mungkin seperti itu, saya minta masukan dulu ya Pak dosen. Baik, Terima atur nuhun kasih, Pak Pak Agus, dosen. atur nuhun. Baik Bapak Ibu, kadang saya merasa apabila pertanyaan di jenjang kita secara kognitif itu sudah bisa terpetakan sebetulnya Bapak Ibu. Terpetakan dalam artian ya tadi bertanya masalah fikih, bertanya masalah tadi ya hukum-hukum tadi ya fikih ya. Tapi saya punya cerita menarik ini dari pertanyaan-pertanyaan anak fresh graduate yang benar-benar baru lulus SMA Bapak Ibu. Aduh itu polosnya. Kadang mereka bertanya, "Pak, kok Tuhan itu dipanggil Allah sih?" katanya. Udah gitu, "Pak, kenapa Islam ini kenapa Islam ini diturunkannya di Arab sih? Kenapa nggak di Indonesia? Kenapa nabinya harus orang Arab sih? Kenapa nggak orang Indonesia?" katanya. Pertanyaan-pertanyaan polos seperti itu walaupun terkesan sederhana, sebetulnya menyimpan kedalaman makna filosofi ya. Dan sama anak-anak juga banyak yang bertanya tentang, "Pak, kalau gini hukumnya bagaimana? Kalau gitu hukumnya bagaimana?" Bahkan mereka bertanya sampai bab waris Bapak Ibu, itu anak SMA baru lulus bertanya waris. Aduh kata saya ini anak-anak zaman sekarang udah sampai ke sini ya cara berpikirnya, sampai nanya, "Pak, ini nanti warisnya gimana, kok bagian ini lebih besar daripada bagian ini?" katanya gitu kan. Hebat, saya bilang, wah ini sangat kritis begitu ya. Baik Pak Agus, pertama kita melihat spiritualitas atau agama ini tidak harus menjadi sesuatu hal yang yang menakutkan begitu ya. Karena biar bagaimanapun banyak sekali riwayat-riwayat hadis, dalil ataupun Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an bisa kita kutip Al-Qur'an surat Az-Zumar surat ke-39 di mana dalam surat tersebut disampaikan bahwa janganlah berputus asa dari rahmat Allah gitu kan. Atau mungkin dari cerita-cerita hadis seperti perempuan yang dia seumur hidupnya berzina katanya ya, tapi di akhir hayatnya hanya karena memberikan air kepada seekor anjing ternyata mengakibatkan Tuhan itu ridho kepadanya begitu ya. Sama halnya saya juga ingat cerita ada salah seorang sahabat Rasul, dia itu sibuk bekerja Pak Bu, sibuk bekerja sampai dengan sahabat terdekat Rasul itu komplain, "Loh ini orang," katanya, "jelas-jelas ada Rasul lagi buka kajian, lagi pengajian bersama Rasulullah, tapi kok ini malah cuek-cuek aja gitu, boro-boro ingat ngaji, jadi yang ingatnya tuh kerja terus gitu ya." Lalu apa? Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Rasul mengatakan apabila kita baru mengkaji seputar fikih, seputar dalil, ibaratnya kita baru membicarakan keutamaannya mencari nafkah. Nah, sementara orang yang bekerja itu dia sudah mengamalkan mencari nafkahnya tersebut gitu untuk anak, untuk istri gitu ya. Nah, sehingga dari yang dijelaskan oleh guru-guru kami, Rasul itu mengajarkan bahwa melihat agama itu bukan halal dan haram, surga dan neraka, tapi melihat harapan bahwa di tengah berbagai aktivitas kita, kesibukan kita, tentu, nah ini juga menarik, ada juga mahasiswa-mahasiswa yang selalu bertanya, "Pak," katanya,
saya nih kok sibuk sekali sama dunia ini katanya. Kok saya tuh kadang nggak inget akhirat ya Pak katanya. Saya main Instagram, main TikTok, kemudian ya saya kuliah gitu kan. Lalu yang jadi pertanyaannya adalah, jadi gimana sih Pak menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat katanya begitu. Lalu saya jawab, sama seperti bagaimana Rasul melihat sahabatnya tadi yang bekerja ya sampai tidak ikut pengajian Rasul. Maka saya jawab bahwa sekurang-kurangnya 17 kali dalam satu hari kita itu selalu menyampaikan atau mengikhtisarkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi bahwa ibadah itu tidak sekedar sholat 5 waktu, tidak sekedar amalan-amalan sunnah seperti puasa, mungkinnya puasa sunnah ataupun tahajud, sholat duha gitu ya. Bahwa kadang sering kita lupa, kita berkumpul seperti ini walaupun tidak di masjid, walaupun hanya lewat media Zoom, tapi ini kan juga merupakan bagian dari ibadah, dari tolabul ilmi tadi. Dimana dalam riwayat hadis, penuntut ilmu itu sepanjang dia terduduk, malaikat membentangkan sayap-sayapnya karena ridho atas apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu tersebut. Dan ikan-ikan, cacing-cacing di lautan semuanya memohonkan ampunan. Jadi tanpa kita habis sholat istighfar gitu ya Bapak Ibu, sepanjang kita terduduk nih, nanti nggak tahu kita berapa lama ya nanti obrolan kita ini, apa sejam, setengah jam, tapi sepanjang itu pula malaikat mendoakan ampunan bagi para penuntut ilmu tersebut. Nah inilah yang kadang kita lupa, bahwa agama itu adalah rahmat. Rahmat dalam artian bahwa ya tadi, ibadah itu tidak sekedar spiritualitas ya, seperti sholat, zakat, puasa, haji ya. Tapi juga kita terduduk, kita bekerja, kita mencari nafkah. Walaupun kadang tadi pertanyaan dari Pak Agus, kadang karena kewajiban mencari nafkah tersebut, lantas ada beberapa kali ibadah wajib yang tertinggal seperti itu gitu ya. Ya tentu saja kalau berbicara hukum, kita tidak bisa menafikan gitu ya Pak, bahwa kaidah usul fikih itu cukup panjang korelasinya Pak. Dalam artian begini, analoginya perempuan yang seumur hidupnya berzinah saja dengan memberikan minum kepada seekor anjing, ternyata dia bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Apalagi bapak dan ibu yang memang beribadah mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga, bahkan pekerjaannya sendiri juga sudah merupakan ibadah gitu kan, menjaga keselamatan, menjaga keamanan gitu kan, itu kan sudah benar-benar 2 kali lipatnya jihad fisabilillah gitu ya gitu. Dan juga seperti ini kalau kita berbicara halal dan haram, contoh babi gitu ya, kita sepakat bersama warga muslim bahwa babi itu haram, tapi tentu hukum ini akan berubah sifatnya dari haram itu bisa menjadi halal apabila apabila umpamanya kita tersesat di satu hutan, kemudian tidak ada lagi sumber pakan makanan yang bisa kita makan, yang ada hanya babi gitu kan. Ya mau nggak mau bagaimana kita menghukuminya? Ya tentu saja hukumnya jadi halal karena ada kaidah-kaidah gitu ya yang merubah hukum tersebut dari hukum awalnya gitu ya. Begitu mungkin Bapak Ibu. Jadi saya tidak ingin menjadikan agama ini sesuatu yang horor gitu ya. Jadi wah karena saya meninggalkan yang wajib, aduh saya pinarakaun gitu kan. Tidak lah ya begitu. Insya Allah ya. Izin Ustaz, Ya mangga Pak, mangga. izin menambahkan Ustaz. Mangga Pak, mangga. Siapa tahu ini bermanfaat ya Ustaz. Saya kan sekarang posisi sebagai kepala keamanan ya Ustaz, koordinator keamanan di PT Rahayu Panca Nusantara di Direktorat Bina Teknik. Sebelumnya saya pernah dulu menjadi anggota Satpam atau security di PT PKSS Prima Karya Sarana Sejahtera di BRI itu Ustaz. Mudah-mudahan jadi jadi acuan juga. Waktu itu hal yang terjadi ya Ustaz, ketika Jumat itu beberapa kali saya kedapatan bagian jaga gitu.
bagian jaga di sebuah KC lah, kantor cabang gitu ya, unit BRI, yang waktu itu saya pernah dengar cerita bahwa pas hari Jumat itu di unit tersebut pernah ada beberapa staf terus yang ditangkap oleh maling itu masuk dan akhirnya menangkap dan membobol lah unit itu. Nah, akhirnya dari sana ada muncul kebijakan bahwa satpam yang Jumat itu standby gitu. Nah, saya berpikir di situ mungkin karena ada uzur ya disebutnya, keringanan gitu. Uzur, betul. Keringanan karena kita sebagai petugas keamanan yang tadi intinya kita adalah jihad fisabilillah, jihad keluarga untuk menafkahi untuk keluarga, bagaimana rezeki kita kifayah ya Ustaz. Dan itu salah satunya, maka saya berpikir bahwa mungkin bisa keringanan gitu atau uzur karena kondisi bisa darurat dan prioritas gitu. Kita bisa kehilangan harta atau benda gitu, atau kehilangan nyawa juga gitu. Jadi akhirnya saya tidak menunaikan sholat Jumat dan akhirnya mengganti sholat Jumat tersebut dengan sholat zuhur 4 rakaat. Ketika para pegawai udah mulai datang, yang misalkan yang customer service yang perempuannya sudah ada, terus OB-nya sudah pada ada, jadi terus mantri-mantri udah pada hadir, makanya saya menyelesaikan sholat zuhur itu Ustadz. Mungkin itu sekelumit dari saya mungkin Ustadz, pengalaman saya sendiri dan menjadi konsep, mudah-mudahan konsep saya mungkin itu Ustadz. Hatur nuhun Pak Irwin, hatur nuhun. Terima kasih Ustadz. Hatur nuhun Pak Irwin. Ya begitu Bapak Ibu, jadi kadang kita itu melihat agama ini memang kalau kita lihat di media sosial kayaknya tegang banget ya gitu ngelihat Islam tuh gitu. Sama kayak tadi Pak Erwin berbicara bank kan, kalau di dunia digital itu rame ya, bank itu gimana Pak hukumnya, kan bank itu riba katanya gitu ya. Macam-macam lah, ada yang pro ada yang kontra gitu kan ya. Sementara tadi gitu bahwa kadang kita melihat agama ini menjadi sesuatu hal yang menakutkan pada akhirnya gitu, melihat spiritualitas ini bukan sesuatu yang membawa kita melihat kasih sayang Tuhan, tapi malah menjadi hal yang membuat kita itu melihat azab Tuhan gitu, seakan-akan begitu ya. Nah padahal kan dalam sholat saja kan kita 17 kali setiap hari kita dawamkan Bismillahirrohmanirrohim. Yang kita sebutkan nama Tuhan terlebih dahulu itu bukan Tuhan yang maha pengazab, bukan Tuhan yang maha mencemplungkan kita ke neraka gitu, tapi kan yang maha kasih dan yang maha sayang gitu ya. Jadi kadang inilah gitu ya, dengan kita berdiskusi seperti ini, bahwa kita melihat spiritualitas itu bukan menjadi sesuatu hal yang menakutkan, menjadi hal yang kontradiktif dengan pekerjaan kita, dengan apa yang sedang kita lakukan hari ini. Tapi justru mudah-mudahan apa yang kita bicarakan mudah-mudahan bisa malah menambah semangat dan harapan justru Bapak Ibu gitu ya. Harapan dikala kita lelah bekerja seharian, capek tentu saja gitu ya, dan malamnya kita harus lanjut lagi. Nah jadi mindset kitanya mudah-mudahan bisa berubah dengan kajian-kajian seperti ini, bukan lelah tapi ya tadi mudah-mudahan menjadi pengganti peperiheun lah, cek orang Sunda mah peperiheun teh apa ya Pak, ini ya apa sih namanya apa bahasa Indonesianya ya Pak ya, peperiheun ya apa ya, daripada Ustaz, daripada ya iya kan peperiheun nggak bisa gitu, iya gitu, peperiheun apa gitu kemungkinan itu Ustaz. Jadi kan ya karena kita kesibukan bekerja, kesibukan tadi lah ya mencari nafkah dan sebagainya, jangankan habis sholat kita beristighfar gitu ya, ataupun jangankan kita bisa bangun di sepertiga malam gitu kan memohonkan ampunan gitu kan, boro-boro lah gitu dengan kesibukan. Kayak tadi kalau kata pertanyaan anak S1 itu Pak, gimana sih membuatnya balance gitu antara kita yang sedang mencari penghidupan dunia dan menyiapkan bekal untuk di akhirat.
Lalu jawabannya sebenarnya sederhana, bahwa ya tadi apa yang kita lakukan hari ini pun justru sebetulnya beribadah, mengganti istighfar yang mungkin tidak kita lakukan di sepertiga malam atau selepas kita melakukan ibadah wajib ya 5 waktu 17 rakaat itu gitu ya. Peperiheun, kermah atau apa ya bahasa Indonesianya ya. Di saat kita mah tidak bisa seperti itu gitu ya, tapi mudah-mudahan selama setengah jam, 1 jam, walaupun tentu saja Bapak Ibu udah sering lah menyimak nasihat-nasihat seperti ini, tapi kan kita ambil fadilahnya saja. Fadilah dalam artian bahwa ya tadi duduknya penuntut ilmu itu dimohonkan ampunan oleh para malaikat. Nah itu kan berarti mengganti istighfar yang mungkin kita tinggalkan dalam sholat malam, dalam ibadah yang wajib begitu ya. Jadi mudah-mudahan lelahnya kita tuh, kalau bahasa Ustadz populer mah, lelahnya menjadi lillah katanya gitu. Jadi mudah-mudahan kajian spiritualitas kita di malam hari ini bukan menjadi sesuatu yang menegangkan, menakutkan, tapi malah membawa keceriaan. Jadi sudah mah kita mendapatkan lelah di pekerjaan, lalu malamnya kita dihantui oleh ancaman neraka gitu ya, ancaman azab, kan kayaknya aduh udah jatuh ketimpa tangga gitu ya Pak. Tapi ya mudah-mudahan lah dengan bertolabul ilmu seperti ini bisa menyegarkan lelah dan perjuangan kita bersama gitu ya. Karena saya juga ya sisa tenaga Pak ini teh Pak, tadi baru pulang, saya juga baru sampai ke rumah ingat ada jadwal, masih ada jadwal ya gitu. Tapi kadang tadi kalau kita mengingat apa yang kita lakukan ini memang punya tujuan, punya fadilahnya, mudah-mudahan jadi energi tersendiri. Karena saya juga kerasa Pak, saya sekurang-kurangnya kan mungkin kalau mengingat tanggung jawab hari ini terafiliasi dengan 3 kementerian Pak, Kementerian Agama, Kemdikti-Saintek, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, itu udah pasti 2 core dari pendidikan gitu ya. Yang ketiga Kementerian Kesehatan, yang keempat S3. Aduh Pak, ya teh pabeulitna moal aya Pak. Anu ieu jadwal gitu, anu ieu kudu kieu. Jadi gitulah gitu ya. Ya kalau saya sih mungkin masih masih karena masih muda barangkali ya. Masih seger gitu, masih hayulah tarung gitu, siap tempur gitu. Tapi kan ya tadi gitu, nggak bisa dipungkiri bahwa ya capek lelah mah pasti ada gitu. Dan kadang saya menasehati dirinya tuh begitu gitu, bahwa ya udahlah ini yang saya lakukan, mudah-mudahan kebaikan sekecil biji zarroh pun mudah-mudahan ada perhitungannya, tidak akan luput lah ya. Kadang kan kalau kita caper ke atasan belum tentu dilihat Pak, malah yang ada juga digibahin sama orang-orang kan, si bapak eta mah cenah bisana ieu cenah apa. Tapi kan kalau caper di hadapan Allah Subhanahu wa taala mah ya Pak, ya tadi sekecil biji zarroh pun akan ada perhitungannya gitu ya Pak. Jadi mudah-mudahan lah berkah pertemuan kita malam hari ini. Mangga silakan yang lain barangkali. Nggak usah nggak usah inilah ya. Syukur-syukur Bapak Ibu bisa menasihati saya gitu. Karena saya juga butuh motivasi ini teh Pak. Mangga Pak Erwin. Mangga. Tadi kan pertanyaannya Bapak siapa tadi teh Ustaz? Pak Agus. Yang bertanya tuh? Pak Agus Jaya. Ya, Pak Agus itu kan tadi bertanya kalau dosanya berarti si satpamnya apa pimpinan BUJP-nya gitu. Iya. Nah mungkin saya menarik kesimpulan bahwa intinya ketika meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur syar'i itu dosa besar, tanpa misalkan kayak jaga itu satpam, saya sendiri pernah menjadi satpam dulu. Satpam ketika tidak ada uzur itu areanya landai gitu. Areanya landai kayak misalkan di dinas gitu, bisa ditinggal oleh sekwan yang berada di sana gitu. Itu tidak ada uzur. Kalau ada uzur syar'i itu harus ada laki-laki gitu. Laki-laki yang area tersebut rawan itu tidak dibolehkan gitu, dan menggantinya dengan sholat zuhur itu mungkin kita analogikan. Nah itu mungkin di sana. Jadi tidak ada dosa ke satpamnya sendiri atau ke si pemilik BUJP-nya gitu. Kalau ada uzur syar'i gitu. Itu yang mungkin diperbolehkan Ustaz. Baik. Hemat saya seperti itu Ustaz.
kembali lagi ke Pak Agus mungkin. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Atur nuhun Pak Erwin, jazakallah sudah membantu saya menjawab pertanyaan Pak Agus. Jawabannya betul sekali, luar biasa. Memang ya tadi menghukumi segala sesuatu itu kita harus lihat konteksnya dulu gitu ya. Kalau memang ada uzur syar'i yang diperbolehkan ya tadi, babi juga bisa jadi halal gitu ya. Atau juga sama, ada juga pernah saya juga dapat pertanyaan seperti, Pak ini teh saya teh nggak tahu saya teh ditraktir sama temen katanya, tapi saya teh nggak tahu ini teh uangnya teh halal atau haram Pak. Nah, itu yang dapat dosanya siapa Pak katanya gitu. Apakah teman yang menraktir saya atau saya yang nggak tahu apa-apa juga dapat dosanya gitu kan? Kan saya nggak tahu apakah ini uang hasil nilep, apakah ini uang hasil apa gitu kan ya. Itu bertanya seperti itu. Maka kita kembali kepada hukum kaidah awalnya, di mana yang namanya muamalah itu sifat dasarnya itu adalah halal ya, terlepas gitu kan dari apa namanya, dari tadi gitu ya, variabel-variabel lain yang mengikutinya gitu kan. Jadi betul sekali kata Pak Erwin bahwa untuk menghakimi segala sesuatu itu kita kembali kepada kaidah awalnya. Ya kaidah awalnya tentu tadi, apabila tidak ada uzur yang syar'i, tentu itu menjadi satu hal yang tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Nah, cuman maksud saya bahwa jangan sampai kajian kita ini tadi gitu ya menjadi horor gitu Pak. Jadi alas ya gitu. Jadi sararieun gitu ngomongin agama teh ulah ya. Jadi jangan. Jadi kita berbicara agama, spiritualitas, mudah-mudahan menjadikan pembicaraan kita ini adalah harapan ya Pak ya. Harapan bahwa ya tadi gitu, bahwa Islam ini kan menawarkan keselamatan begitu ya. Mangga Nusanes, mangga silakan yang lain. Maaf kalau saya masih terbawa logat Sunda saya karena kebiasaan barangkali. Silakan yang lain, mungkin Teh Adinda barangkali mau ini. Tadi Teh Adinda tuh udah S2 ya Teh ya? Iya, lagi semester akhir, lagi nyusun tesis. Oh, Masya Allah. Masih semangat nih buat ini ya, menambah ilmu-ilmu ya. Insya Allah. Sebenarnya niat bantu ini juga sih, bantu di perusahaan juga seperti itu. Mungkin ilmunya bisa dibagikan ke rekan-rekan yang di kantor. Seperti itu. Sebenarnya udah agak males ya kalau kelas lagi gitu, karena 2025 ini bulan Agustus kemarin baru lulus yang D4 yang di itu ya. Cuman habis itu kan langsung lanjut ke S2-nya, waktu itu ada program fast track, jadi S2-nya udah jarang ada kelas, tapi akhirnya harus kelas lagi. Nggak apa-apa lah, mungkin memang nasibnya dan takdirnya harus kuliah dulu terus gitu ya, baru habis itu yang lain gitu. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalau sebenarnya kemarin waktu ngelihat jadwal, ini mah agak curhat aja dikit gitu ya Iya, Pak. silakan Teh, Ngelihat silakan. jadwal, ada di jadwalnya kan ada kewarganegaraan, terus agama, terus habis itu ada Pancasila. Itu sebenarnya agak ngingetin ke waktu semester 1 awal kuliah S1 D4, itu kan ada mata kuliah ini ya, apa namanya sebutnya TPB atau apa gitu. Mata kuliah wajib yang harus dijalanin dulu gitu waktu semester 1. Jadi agak nostalgia lagi aja gitu. Seperti itu. Mudah-mudahan di sini saya setuju sama ibu saya tadi bilang, Bu Utami kan, bahwa matkul-matkulnya tuh keren-keren semua di sini gitu. Dan apa namanya, kalau misalnya buat sekedar ya gak munafik gitu ya Pak, saya mah buat gagayaan mah juga kayaknya keren gitu ya, ada matkul manajemen pengantar intelijen gitu-gitu, kayaknya keren ya, saya belajar gininya. Nggak tahu sih nanti kepakainya buat yang sebelah mana, keren weh heula gitu Pak. Punten saya juga rada Sunda gitu Pak. Gitu ya, semoga dari pengen keren-kerenan itu, semoga beneran beneran ilmunya teh terus ada gitulah di diri kita gitu, bisa diimplementasikan gitu aja Pak dari saya. Makasih. Hatur nuhun Teh Utami. Ya walaupun betul ya tadi terlepas kadang niat kita hanya keren-kerenan, tapi kan ya tadi mungkin inilah cara Tuhan ya, cara Allah untuk mungkin. Oh mangga, waalaikumsalam Pak Rizky, mangga. Maaf baru bergabung ya Pak. Iya, Saya mangga. Rizky Ahmad Rifandi gitu.
Mangga Pak, silakan. Ya, terima kasih banyak ya Pak Reza. Sama-sama Pak. Kameranya di on kan? Ini saya tadi kan belum perkenalan, apa perkenalan dulu? Oh apa boleh gimana Pak, nih, ya boleh Pak, boleh silakan Pak. Pak Rizky berkenalan dulu biar kita saling mengenal satu sama lain. Baik Pak, saya Rizky Ahmad Rifandi, negeri asal Sumatera Barat ya, Padang. Hmm. Terus aktif sekarang di jurnalis Tribrata TV gitu. Terus untuk ngajar juga ada gitu. Sekian gitu Pak. Baik, makasih Pak Rizky. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Pak, terima kasih. Baik, saya lanjutkan sedikit Bapak Ibu. Ya tadi, walaupun niat kita awalnya terlepas lah, banyak lah ya mungkin ada yang untuk mencari ilmu, untuk kebutuhan kenaikan pangkat, ruang, golongan, atau mungkin kalau anak-anak yang fresh graduate kan ya untuk mencari ijazah, untuk siap bekerja gitu ya. Tapi kan lepas dari itu bahwa Allah Subhanahu wa taala tetap ya memposisikan kita sebagai orang-orang yang sedang jihad fisabilillah tadi gitu. Walaupun kadang kita lupa, kadang saya juga sama sok lupa gitu. Ketika saya capek begini teh orang teh udah keur ibadah saya teh lagi ibadah ini teh gitu. Kadang sok lupa saya juga Pak, sama gitu, saking mungkin capek atau ke distract oleh hal-hal yang lain gitu. Lupa bahwa yang saya lakukan ini ya tentu saja bernilai pahala ibadah gitu ya. Ya tadi sama seperti sholat tahajud kan ya Bapak Ibu. Mungkin awalnya kita tahajud itu karena pengen hutangnya lunas, mungkin kita pengen istri biar tidak marah-marah mungkin gitu kan. Niat kita tahajud, tapi kan nanti pada akhirnya ya tetap Allah Subhanahu wa taala mah walaupun kita mendekat kepadanya ada maunya gitu ya, dalam tanda petik gitu ya, tapi kan tetap Allah Subhanahu wa taala itu selalu melihat kita dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rasa ampunan gitu ya. Nah mungkin nanti yang lama-lama niatnya mencari duniawi ya, mungkin nanti lama-lama kita bisa lurus tuh, karena tadi mendapatkan berkahnya tadi ya, berkah ilmu pengetahuan, berkahnya wawasan gitu ya. Atau yang cerita tahajud tadi, yang awalnya tahajud itu karena pengen lunas hutangnya mah tuh lunas Pak Bu, tapi lama-lama dia merasakan nikmatnya gitu ya, nikmatnya bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya gitu ya. Ya begitulah gitu. Jadi mudah-mudahan walaupun tadi ya Teh Adinda, makanya saya bilang saya tuh nggak mau menggarami air laut, karena Bapak Ibu juga udah bosen lah denger yang kayak gini mah gitu ya. Dari dulu juga ya gitulah gitu ya. Tapi kan setidaknya ya udahlah, kita punya alasan agar malaikat itu mendoakan ampunan untuk kita, setidaknya kan begitu ya Bapak Ibu. Mangga silakan, ya nggak apa-apa Pak Haji Soko ya, karena masih berdinas nggak apa-apa. Silakan, mungkin ada yang mau curcol cerita yang lain. Mungkin ini pertemuan pertama kita berkenalan saja dulu ya Bapak Ibu, izin. Nggak usah terlalu serius-serius lah. Mangga, mungkin ada yang mau inilah bercerita, mungkin silahkan. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada mungkin saya akan hubungkan dengan materi pertemuan pertama kita mungkin ya. Jadi materi pertemuan pertama kita apa ya, kita beri temanya ya. Ya mungkin kembali meluruskan niat kali ya Bapak Ibu. Meluruskan niat, terlepas apapun niat kita belajar hari ini gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan kajian-kajian seperti ini kita kembali menemukan kedalaman makna tadi. Karena manusia mah tetap Teh Dinda ada yang namanya rasa lupa ya, gitu kan. Kadang kan seperti paku ya, paku juga kan tidak bisa menancap sekali pukul. Kadang kan harus di dak gitu kan. Kadang berapa kali pukul baru nancep gitu ya. Jadi belajar juga sama, ilmu juga sama. Ilmu itu kalau tidak dimurojaah, kalau tidak diulang hafalannya tentu akan lupa gitu ya. Makanya belajar itu memang sesuatu yang long life learning ya, jadi seumur hidup gitu ya.
Jadi dan tentu nanti ada refresh penyegaran baru agar apa ya, mudah-mudahan ilmunya semakin melekat lah mudah-mudahan ya. Jadi perjumpaan pertama kita ini saya lihat udah hampir 55 menit, udah hampir 1 jam. Jadi tema pertemuan pertama kita adalah kembali kita mudah-mudahan meluruskan niat kita ya, niat belajar kita. Terlepaslah apapun dari motivasi dunia kita, tapi mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan mereminder kita semua, termasuk saya terutama, bahwa apa yang sedang kita perjuangkan hari ini, lelah kita, capeknya kita, tentu ini adalah bagian dari perjuangan yang membuat kita memiliki status seseorang yang sedang berjihad fisabilillah gitu Bapak Ibu. Walaupun kita tidak di masjid, kita tidak sedang berzikir, tapi sebetulnya apa yang sedang kita lakukan hari ini, kita terduduk, kita sama-sama bertolabul ilmi, dicatatkan kepada kita sebagai amalan-amalan tadi, orang-orang yang terus sedang berjihad fisabilillah, didoakan oleh malaikat, terus mendoakan ampunan sepanjang kita terduduk selama 1 jam ini. Kan mungkin kalau beres sholat mah boro-boro mungkin ya Pak Bu, kita bisa duduk gitu ya sejam gitu kan untuk berdoa, boro-boro gitu kan. Mungkin setelah salam itu ya langsung ngagajeleng gitu kan, langsung dinas lagi, atau ya mungkin makan siang mungkinnya gitu. Tapi kan ya itulah ya. Jadi mudah-mudahan lelah kita semua mendapatkan barokahnya ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja dulu, mungkin pertemuan pertama mah nggak usah panjang-panjang, karena mungkin Bapak Ibu juga harus segera beristirahat untuk menyiapkan tenaga untuk hari esok. Terima kasih, salam silaturahmi. Bukan maksud saya menggarami air laut, tapi mungkin kita menikmati sunset di pantai bersama saja kali ya, menikmati rasa capek ini bersama-sama gitu ya Pak Bu. Jadi saling indah ya Ustaz. Iya betul. Jadi saling berkeluh kesah tentang lelahnya perjuangan, tapi ternyata di balik perjuangan kita itu tersimpan karunia dan nikmat yang tadi gitu ya. Mudah-mudahan bisa kita syukuri lah duduk kita hari ini di sini. Mungkin sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sehat selalu bagi kita semua, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.